Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang disusun oleh Nadia Tamhida dengan NIM 26191112, Wilujeng Dwi Wulandari dengan NIM 26191118, Wian Hafiz Arafi 26191119. Kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem koordinat R3 dan vektor pada ruang. A. Hasil kali titik atau dot produk. Sejauh ini kita telah mempelajari penjumlahan dua vektor dan perkalian dua vektor dengan sebuah skalar. Pertanyaan muncul, apakah mungkin untuk mengalihkan dua vektor sehingga hasilnya adalah sesuatu yang dapat berguna? Salah satu produk adalah hasil kali titik. Seperti definisi di bawah ini, selain itu terdapat hasil kali silang, yang mana akan didiskusikan pada subbab selanjutnya. Definisi, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, selanjutnya hasil kali titik dari A dan B adalah sebuah bilangan AB, A kali B yang diberikan oleh A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A kali B2 ditambah A3 kali B3. Untuk menemukan hasil kali titik dari A dan B, kita kalikan komponen yang sesuai dan kemudian menjumlahkannya. Hasilnya bukanlah sebuah vektor, melainkan bilangan real, yaitu sebuah skalar. Dengan alasan ini, hasil kali titik kadang-kadang disebut dengan hasil kali skalar atau hasil kali dalam. Walaupun yang diberikan definisi untuk vektor dimensi 3, hasil kali titik dari vektor dimensi 2 didefinisikan serupa. Contoh, A1, A2 dikali B1, B2 sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. 2,4 dikali 3, min 1 sama dengan 2 kali 3 ditambah 4 kali min 1 sama dengan 2. Min 1,7,4 dikali 6,2, min setengah sama dengan min 1 kali 6 ditambah 7 kali 2 ditambah 4 kali min setengah sama dengan 6. I ditambah 2 kali J dikurang 3 kali K dikali 2 kali J dikurang K sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah min 3 kali min 1 sama dengan 7. Hasil kali titik juga mengandung sifat-sifat seperti pada operasi dari bilangan real biasa. Perhatikan teorema berikut ini. Teorema pertama, sifat-sifat hasil kali titik. Jika A, B dan C adalah vektor di V1 dan C adalah sebuah skalar, sehingga A kali A sama dengan A pangkat 2, nilai mutlak A pangkat 2, A kali B sama dengan B kali A, dan 3A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. CA kali B sama dengan C kali A kali B sama dengan A kali CB. Yang kelima, 0 kali A sama dengan 0. Sifat-sifat tersebut mudah untuk ditunjukkan dengan menggunakan definisi pertama. Untuk itu disajikan pembuktian sifat 1,2,3. Perhatikan pembuktian berikut. Jika A kali A sama dengan A, nilai mutlak A pangkat 2 akan dibuktikan sebagai berikut. A kali A sama dengan A1 pangkat 2 ditambah A1 pangkat 2 ditambah A1 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak A pangkat 2. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan A sama dengan A1, A2 titik-titik AN dan B sama dengan B1, B2 titik-titik BN, maka A kali B adalah A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah titik-titik ditambah AN kali BN, sehingga A kali B sama dengan B1 kali A1 ditambah B2 kali A2 ditambah titik-titik ditambah BN kali AN sama dengan B kali A. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A. Ketiga, A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan A dikurang A1, A2 titik AN, B sama dengan B1, B2 titik BN, dan C sama dengan C1, C2 titik CN adalah sebarang vektor, maka A kali B plus C adalah
A kali B plus C min A1, A2 titik AN dikali B1, B2 titik BN plus C1, C2 titik CN, sehingga A kali B kali C sama dengan A1, A2 titik AN kali B1 plus C1, B2 plus C2 titik B2 plus CN sama dengan A1 kali B1 plus C1 plus A2 kali B2 plus C2, titik AN kali BN plus CN. A1 sama dengan A1 kali B1 plus A1 kali C1 plus A2 kali B2 plus A2 kali C2 titik AN kali VN plus UN kali WN. Tampak bahwa U kali V plus W sama dengan U1 kali V1 plus U1 kali W1 plus U2 kali B2 plus A2 kali C2 titik AN kali BN plus AN kali CN sama dengan A kali B plus A kali C. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Teorema yang kedua. Jika sudut antara vektor A dan B, maka A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Cos tangen. Bukti, jika kita terapkan hukum kosinus di segitiga pada gambar pertama di makalah kelompok 10, kita akan dapatkan nilai mutlak A B pangkat 2 sama dengan nilai mutlak O A pangkat 2 plus nilai mutlak O B pangkat 2 plus 2 nilai mutlak OA kali nilai mutlak OB cos. Perhatikan hukum kosinus masih diterapkan dalam banyak kasus di mana 0 atau Pi atau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tetapi nilai mutlak OA sama dengan Pi, nilai mutlak OB dan nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A min B. Jadi bersamaan menjadi nilai mutlak A sama dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 min 2. Dengan menggunakan sifat 1, 2, dan 3 dari hasil kali titik, kita dapat menuliskan kembali di ruas kiri dari persamaan ini sebagai berikut. Nilai mutlak A min B pangkat 2 sama dengan A min B kali A min B, A kali A min A kali B min B kali A plus B kali B. Nilai mutlak A pangkat 2 min 2A kali B plus B pangkat 2. Oleh sebab itu persamaan 5 menjadi nilai mutlak A pangkat 2 dikurang 2A kali B plus nilai mutlak nilai mutlak B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B2 min 2 nilai mutlak A kali nilai mutlak B min 2A kali B sama dengan min 2 nilai mutlak A kali nilai mutlak B. 2A kali B sama dengan 2 kali nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Contoh, jika vektor A dan B memiliki panjang 4 dan 6, sudut antara A dan B adalah Pi per 3, tentukan A kali B. Penyelesaiannya dengan menggunakan teorema 2, kita dapatkan A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B cos Pi per 3 sama dengan 4 kali 6 kali setengah sama dengan 12. Rumus pada teorema 2 juga dapat membantu kita menentukan sudut antara dua vektor. Akibatnya, jika sudut antara vektor 0 A dan B, maka cos A kali B per nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Hasil kali silang atau cross produk. Perkalian silang dari dua vektor A kali B tidak seperti perkalian titik adalah sebuah vektor. Untuk itu disebut juga perkalian vektor. Perlu dicatat bahwa A kali B didefinisikan bahwa bila A dan B adalah vektor 3 dimensi, definisinya jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali silang dari A dan B adalah vektor. A kali B sama dengan A2 kali B3 dikurang A3 kali B2, A3 kali B1 dikurang A1 kali B3
A1 kali B2 A2 kali B1. Ini mungkin tampak seperti cara yang aneh untuk mendefinisikan suatu produk. Namun, dengan cara pendefinisian hasil kali silang sesuai definisi pertama memiliki banyak kegunaan. Seperti yang akan segera kita lihat, khususnya kami akan menunjukkan bahwa vektor A kali B adalah tegak lurus terhadap kedua A dan B. Untuk membuat definisi cross product lebih mudah untuk diingat, kita menggunakan notasi determinan. Vektor A sama dengan A1 kali I plus A2 kali J plus A3 kali K, dan B sama dengan B1 kali I plus B2 kali J plus B3 kali K adalah A kali B sama dengan nilai mutlak A2 A3 B2 B3I dikurang A1 A3 B1 B3 J plus A1 A2 B1 B2 K. Mengingat kesamaan antara persamaan 2 dan 3, kita sering menulis A kali B I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3. Meski baris pertama dari simbol determinal dalam persamaan 4 terdiri dari vektor, jika kita perluas maka seolah-olah akan sama dengan determinan yang bisa digunakan dalam aturan persamaan 2. Kemudian kita memperoleh persamaan 3. Rumus simbolik persamaan 4 mungkin merupakan cara termudah untuk mengingat dan menghitung hasil kali silang. Teorema keempat, sifat-sifat hasil kali silang. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka I A kali B kali A sama dengan 0, A kali B kali B sama dengan 0, A kali B ortogonal ke A kali B ortogonal ke B. Jika sudut di antara A dan B dengan pi, maka nilai mutlak A kali B dikurang nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Buktinya dari definisi kali silang, cross product, dan panjang dari vektor didapat. Untuk mempersingkat waktu, bisa dipahami sendiri yang di bawah ini ya. Teorema ke-6, jika A, B dan C adalah vektor serta C adalah bilangan skalar, maka A kali B sama dengan B kali A, CA kali B sama dengan C kali A kali B sama dengan A kali CB. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. A kali B kali C sama dengan A kali C B min A kali B kali C. Sifat ini dapat dibuktikan dengan menuliskan bentuk vektor berupa komponen-komponen yang menggunakan definisi. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang disusun oleh Nadia Tamhida dengan NIM 2619112, lalu Wilujeng Dwi Wulandari dengan NIM 2619118, kemudian Wian Hafiz Sarofi dengan NIM 2619112, yang akan sedikit menjelaskan tentang sistem koordinat R3 dan vektor pada ruang. Hasil kali titik atau dot product. Sejauh ini kita telah mempelajari penjumlahan dua vektor dan perkalian dua vektor dengan sebuah skalar. Pertanyaan muncul, apakah mungkin untuk mengalihkan dua vektor sehingga hasilnya adalah sesuatu yang dapat berguna? Salah satu produk adalah hasil kali titik. Seperti definisi di bawah ini, selain terdapat hasil kali silang yang mana akan didiskusikan pada subbab selanjutnya. Definisi, jika A sama dengan A1 kali A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, selanjutnya hasil kali titik dari A dan B adalah sebuah bilangan A kali B yang diberikan oleh A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Untuk menemukan hasil kali titik dari A dan B, kita kalikan komponennya sesuai dengan dan kemudian menjumlahkannya.
hasilnya bukanlah sebuah vektor, melainkan bilangan real, yaitu sebuah skalar. Dengan alasan ini, hasil kali titik kadang-kadang disebut dengan hasil kali skalar atau hasil kali dalam. Walaupun yang diberikan definisi untuk vektor dimensi 3, hasil kali titik dari vektor dimensi 2 didefinisikan serupa. Contohnya, A1, A2 dikali B1, B2 sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. 2,4 dikali 3, min 1 sama dengan 2 kali 3 ditambah 4 kali min 1 sama dengan 2. Min 1,7 dikali 4 dikali 6,2, min setengah sama dengan min 1 dikali 6 ditambah 7 kali 2 ditambah 4 kali min setengah sama dengan 6. I ditambah 2J kurang 3K dikali 2J min K sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah min 3 kali min 1 sama dengan 7. Hasil kali titik juga mengandung sifat-sifat seperti pada operasi dari bilangan real biasanya. Perhatikan bilangan berikut ini. Teorema 1. Sifat-sifat hasil kali titik jika A, B dan C adalah vektor di V1 dan C adalah sebuah skalar sehingga A kali A sama dengan nilai mutlak A pangkat 2. 2A kali B sama dengan B kali A. A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. C A kali B sama dengan C kali A kali B sama dengan A kali CB. 0 kali A sama dengan 0. Sifat-sifat tersebut mudah untuk ditunjukkan dengan menggunakan definisi 1. Untuk itu disajikan pembuktian sifat 1, 2, 3. Perhatikan pembuktian berikut. Jika A kali A sama dengan nilai mutlak A pangkat 2 akan dibuktikan sebagai berikut. A kali A sama dengan A1 pangkat 2 plus A1 pangkat 2 ditambah A1 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak A pangkat 2. Terbukti. A kali B sama dengan B kali A akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan kan A sama dengan A1, A2 titik AN dan B sama dengan B1, B2 titik BN, maka A kali B adalah A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah titik ditambah AN kali BN, sehingga A kali B sama dengan B1 kali A1 ditambah B2 kali A2 ditambah titik ditambah BN kali AN sama dengan B kali A. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, A kali B plus C kurang A kali B plus A kali C akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan A dikurang A1, A2 titik AN, B sama dengan B1, B2 titik BN dan C dikurang C1, C2 titik CN adalah sebarang vektor, maka A kali B plus C adalah A kali B plus C min A1, A2 titik AN kali B1, B2 titik BN plus C1, C2 titik CN, sehingga A kali B kali C kurang A1, A2 titik AN dikali B1 plus C1, B2 plus C2 titik B2 plus CN sama dengan A1 kali B1 plus C1 ditambah A2 kali B2 plus C2 titik AN kali BN plus CN. A1 kali B1 plus A1 kali C1 sama dengan A2 B2 plus A2 C1 C2 titik AN kali BN plus UNWN. Tampak bahwa U kali V plus W kurang U1 kali V1 plus U1 kali V1 plus U2 kali B2 plus A2 kali C2 titik AN kali BN plus AN kali CN kurang A kali B plus AC. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B plus C dikurang A kali B plus A kali C terbukti. Teorema 2. Jika sudut A antara vektor A dan B, maka A kali B nilai mutlak A kali nilai mutlak
B. Bukti jika kita terapkan hukum kosinus di segitiga pada gambar 1 di makalah ke-10, kita akan dapatkan nilai mutlak AB pangkat 2 sama dengan nilai mutlak 0A pangkat 2 ditambah nilai mutlak OB pangkat 2 ditambah 2 nilai mutlak OA nilai mutlak OB cos. Perhatikan hukum kosinus diterapkan dalam banyak kasus di mana sudut 0 atau pi atau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tetapi OA sama dengan pi, OB dan nilai mutlak AB sama dengan A min B. Jadi persamaannya menjadi A sama dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 2 nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Dengan menggunakan sifat 1, 2, 3 dari hasil kali titik, kita dapat menuliskan kembali di ruas kiri dari persamaan ini sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri ya. Contoh, jika vektor A dan B memiliki panjang 4 dan 6 dan sudut antara A dan B adalah P kali 3, tentukan A kali B. Penyelesaian dengan menggunakan teorema 2, kita dapatkan A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Rumus pada teorema 2 juga dapat membantu kita menemukan sudut antara dua vektor. Akibatnya jika A adalah sudut antara vektor tak 0A dan B, maka cos sama dengan A kali B kali nilai dibagi nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Hasil kali silang cross produk perkalian silang dari dua vektor A kali B titik seperti perkalian titik adalah sebuah vektor, untuk itu disebut juga perkalian vektor. Perlu dicatat bahwa A kali B didefinisikan hanya bila A dan B adalah vektor 3 dimensi. Definisi: jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali silang dari A dan B hasil vektor A kali B sama dengan A2 kali B3 min A3 kali B2, A3 kali B1 dikurang A1 kali B3, A1 kali B2 min A2 kali B1. Ini mungkin tampak seperti cara yang aneh untuk mendefinisikan suatu produk, namun dengan cara pendefinisian hasil kali silang sesuai definisi 1 memiliki banyak kegunaan, seperti yang akan segera kita lihat. Khususnya, kami akan menunjukkan bahwa vektor A kali B adalah tegak lurus terhadap kedua A dan B. Untuk membuat definisi cross produk lebih mudah untuk diingat, kita menggunakan notasi determinan. Vektor A sama dengan A1 kali I ditambah A2 kali J ditambah A3 kali K, dan B sama dengan B1 kali I plus B2 kali J ditambah B3 kali K adalah A kali B sama dengan A2 nilai mutlak A2 A3 B2 B3 I dikurang nilai mutlak A1 A3 B1 B3 J plus nilai mutlak A1 kali A2 B1 B2 K. Mengingat kesamaan antar persamaan 2 dan 3, kita sering menulis A kali B sama dengan IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3. Meski baris pertama dari simbol determinan dalam persamaan 4 terdiri dari vektor, jika kita perluas maka seolah akan sama dengan determinan yang biasa digunakan dalam aturan persamaan 2. Kemudian kita memperoleh persamaan 3. Rumus simbolik persamaan 4 mungkin merupakan cara termudah untuk mengingat dan menghitung hasil kali silang. Teorema 4, sifat-sifat kali silang. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka I A kali B kali A sama dengan 0, A kali B kali A kali B
ortogonan ke A, A kali B ortogonan ke B. Jika sudut adalah di antara A dan B dengan 0 sudut B, maka nilai mutlak A kali B dikurang nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Bukti dari definisi hasil kali silang plus produk dan panjang dari vektor didapat A kali B pangkat 2 min A kali A2 kali B3 dikurang A3 kali B2 pangkat 2 ditambah A3 kali B1 kurang A1 kali B3 pangkat 2 ditambah A1 kali B2 ditambah A2 kali B1 pangkat 2. Seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Teorema 6, jika A, B, dan C adalah vektor serta C adalah bilangan skalar, maka cara-caranya ini adalah sifat-sifat dapat dibuktikan dengan menuliskan bentuk vektor berupa komponen-komponennya dan menggunakan definisi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang disusun oleh Nadia Tamida dengan NIM 2619112, Wilujeng Dwi Wulandari dengan NIM 2619118, Wian Hafiz Arafi 2619119. Kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem koordinat R3 dan vektor pada ruang. A. Hasil kali titik atau dot produk. Sejauh ini kita telah mempelajari penjumlahan dua vektor dan perkalian dua vektor dengan sebuah skalar. Pertanyaan muncul, apakah mungkin untuk mengalihkan dua vektor sehingga hasilnya adalah sesuatu yang dapat berguna? Salah satu produk adalah hasil kali titik. Seperti definisi di bawah ini, selain itu terdapat hasil kali silang, yang mana akan didiskusikan pada subbab selanjutnya. Definisi, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, selanjutnya hasil kali titik dari A dan B adalah sebuah bilangan AB, A kali B yang diberikan oleh A kali B sama dengan A1 kali B1 ditambah A kali B2 ditambah A3 kali B3. Untuk menemukan hasil kali titik dari A dan B, kita kalikan komponennya sesuai dan kemudian menjumlahkannya. Hasilnya bukanlah sebuah vektor, melainkan bilangan real, yaitu sebuah skalar. Dengan alasan ini, hasil kali kadang-kadang disebut dengan hasil kali skalar atau hasil kali dalam. Walaupun yang diberikan definisi untuk vektor dimensi 3, hasil kali titik dari vektor dimensi 2 serupa. Contoh, A1, A2 dikali B1, B2 sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. 2,4 dikali 3, min 1 sama dengan malah batian penaan wan-wane le mecahke kaine. Yang seneng malah nek musik Tigreal kene gak ada lapu-lapu musik kan nyetut niku to maju kabeh. Nek melu maju ya. Ditambah 7 kali 2 ditambah 4 kali min setengah sama dengan 6. Ditambah 2 kali C dikurang 3 kali K dikali 2 kali C dikurang K sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah min 3 kali min 1 sama dengan 7. Hasil kali titik juga mengandung sifat-sifat seperti pada operasi dari bilangan real biasa. Perhatikan teorema berikut ini. Teorema pertama, sifat-sifat hasil kali titik.
kali A sama dengan A1 pangkat 2 ditambah A1 pangkat 2 ditambah A1 pangkat 2 Dah kuncili kok. nilai mutlak A pangkat 2 Legend desa di kamar kedua gede. akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan A sama dengan A1, A2 titik A dan B sama dengan B1, B2 ditambah BN kali AN sama dengan B kali A. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A. 3A kali B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan A dikurang A1, A2 titik AN, B sama dengan B1, B2 titik BN, dan C sama dengan C1, C2 titik CN adalah sebarang faktor, maka A kali B plus C adalah A kali B plus C min A1, A2 titik AN dikali B1, B2 titik BN plus C1, C2 titik CN, sehingga A kali B kali C sama dengan A1, A2 titik AN kali B1 plus C1, B2 plus C2 titik B plus CN sama dengan A1 kali B1 plus C1 plus A2 kali B2 plus C2, titik AN kali BN plus CN. A1 sama dengan A1 kali B1 plus A1 C1 kali C1 plus A2 kali B2 plus A2 kali C2 titik AN kali VN plus UN kali WN. Tampak bahwa U kali V plus W sama dengan 1 kali V1 plus U1 kali W1 plus U2 kali B2 plus A2 kali C2 titik AN kali BN plus AN kali CN sama dengan A kali B plus A kali C. Dengan demikian terbukti bahwa A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Teorema yang kedua. Jika sudut antara vektor A dan B, maka A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Costa. Bukti, jika kita terapkan hukum kosinus di segitiga pada gambar pertama di makalah kelompok 10, kita akan dapatkan nilai mutlak A B pangkat 2 sama dengan nilai mutlak O A pangkat 2 plus nilai mutlak O B pangkat 2 plus 2 nilai mutlak OA kali nilai mutlak OB cos. Perhatikan hukum kosinus masih diterapkan dalam banyak kasus di mana 0 atau P atau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tetapi nilai mutlak OA sama dengan P, nilai mutlak OB dan nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A min B. Jadi persamaan jadi nilai mutlak A sama dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 min 2. Dengan menggunakan sifat 1, 2, dan 3 dari hasil kali titik, kita dapat menuliskan kembali di ruas kiri dari persamaan ini sebagai berikut. Nilai mutlak A min B pangkat 2 sama dengan A min B kali A min B, A kali A min A kali B min B kali A plus B kali B. Nilai mutlak A pangkat 2 min 2A kali B plus B pangkat 2. Oleh sebab itu persamaan 5 jadi nilai mutlak A pangkat 2 min 2A kali B plus nilai mutlak 6 nilai mutlak B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B2 min 2 nilai mutlak A kali nilai mutlak B min 2A kali B sama dengan min 2 nilai mutlak A kali nilai mutlak B. 2A kali B sama dengan 2 kali nilai mutlak A kali nilai mutlak B.
vektor A dan B memiliki panjang 4 dan 6 dan sudut antara A dan B adalah pi per 3, tentukan A kali B. Penyelesaiannya dengan menggunakan teorema 2 kita dapatkan A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B cos pi per 3 sama dengan 4 kali 6 kali 9 sama dengan 12. Terus pada teorema 2 juga dapat membantu kita menentukan sudut antara dua vektor. Akibatnya jika sudut antara vektor 0 A dan B maka cos A kali B per nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Hasil kali silang atau cross product. Perkalian silang dari dua vektor A kali B tidak seperti perkalian titik adalah sebuah vektor. Untuk itu juga perkalian vektor yang disatakan bahwa A kali B dinyatakan A dan B vektor 3 yang berfungsi. Definitsinya jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali silang dari A dan B adalah vektor A kali B sama dengan A3 dikurang A3 kali B2 A3 kali B1 dikurang A1 kali B3 A1 kali B2 A2 kali B1. Ini mungkin tampak seperti cara yang mudah untuk mendefinisikan suatu namun dengan cara mendefinisikan hasil kali silang sesuai definisi pertama memiliki banyak penggunaan. Seperti yang kita lihat kedua, kami akan menunjukkan bahwa vektor A kali B adalah tegak lurus terhadap kedua A dan B. Untuk membuat definisi cross product lebih mudah untuk diingat, kita menggunakan notasi determinan. Vektor A sama dengan A1 kali I plus A2 kali C plus B3 dan B1 kali I plus B2 kali C plus B3 kali K adalah A kali B sama dengan nilai mutlak A2 A3 B3 dikurang A1 A3 B1 B3 C plus A1 persamaan terdiri dari vektor. Jika kita perluas maka seolah-olah akan sama dengan determinan yang bisa digunakan dalam aturan persamaan 2. Kemudian kita memperoleh persamaan 3. Rumus simbolik persamaan untuk mengingat dan mengedukasi kali silang. Jika udah di ruang 3 maka I A kali B kali A bisa A kali B ortodok B. Jika sudut di antara A dan B dengan pi maka nilai mutlak A kali B dikurang nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Buktinya dari definisi kali silang cross product dan panjang dari vektor didapat. Untuk mempersingkat waktu bisa dipahami sendiri yang di bawah ini ya. Teorema ke-6, jika A, B dan C adalah vektor serta C adalah bilangan skalar, maka A kali B sama dengan B kali A, C A kali B sama dengan C kali A kali B sama dengan A kali CB. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. A kali B kali C sama dengan A kali C. B men A kali B kali C. Sifat ini dapat dibuktikan dengan menuliskan bentuk vektor berupa komponen-komponen yang menggunakan definisi. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.